Halo, assalamualaikum para netizen Indonesia, bagaimana kabarnya? Kembali lagi di channel Meja Ilmu, channel terkeren, terbaik dalam mengulas film-film dunia. Amin. Kali ini kita akan melanjutkan sequel film dari Wolf Warrior. Bagi kalian yang kemarin belum sempat lihat ulasan film Wolf Warrior yang pertama, nggak usah khawatir, linknya ada di deskripsi. Wolf Warrior yang kedua ini dirilis tahun 2017 dan masih Wu Jing pemeran utamanya. Tidak perlu berlama-lama spoiler di awal, siapkan kopi di samping Anda. 3, 2, 1, let's go! Scene diawali sebuah rumah sedang digusur dengan alat berat. Tiba-tiba alat berat itu berhenti bekerja karena mesinnya dirusak oleh Leng Feng. Ternyata rumah ini adalah rumah Xiao Fei, teman mereka yang dibunuh oleh Tomcat pada sequel film Wolf Warrior yang pertama. Leng Feng dan teman Wolf Warrior-nya bermaksud memberikan abu jasadnya Xiao Fei kepada keluarganya, yang disambut dengan tangisan haru dari ibu, istri, dan anak Xiao Fei karena mereka tidak menyangka kalau Xiao Fei akan tewas di medan peperangan. Lalu orang ini yang mau menggusur rumah Xiao Fei mencoba menodongkan senjata ke Leng Feng. Kemudian kelompoknya mencoba menyerang Leng Feng dan teman Wolf Warrior-nya. Hingga akhirnya polisi setempat datang ke tempat itu. Karena merasa di backup oleh polisi setempat, dia mengatakan kepada Leng Feng. Dia mengakui bahwa Leng Feng ini orang yang tangguh, tapi jika Leng Feng pergi, maka dia akan menghancurkan rumah Xiao Fei dan semua keluarganya. Mendengar ancaman ini, Leng Feng pun bereaksi karena Xiao Fei adalah temannya dari kesatuan Wolf Warrior. Dia pun membunuh orang ini dengan tendangannya. Inilah dia Wolf Warrior 2. Akibat kejadian membunuh orang di depan banyak polisi, Leng Feng dipecat dari militer. Scene berpindah, sebuah kapal besar bermuatan kontainer sedang dibajak di daerah Madagaskar, Afrika. Leng Feng tiba-tiba muncul. Terjadi perkelahian antara Leng Feng dan para bajak laut di dalam air. Karena keahlian dan ketangguhannya selama menjadi pasukan elit di Wolf Warrior, dia berhasil mengalahkan para bajak laut ini. Selesai menyelamatkan kapal kontainer tadi, Leng Feng dianggap mbak pahlawan bagi kru-kru kapal. Ternyata setelah dipecat dari militer, Leng Feng pergi ke Afrika. Anak ini bernama Tundu. Dia adalah teman akrab Leng Feng di Afrika. Bahkan Leng Feng sudah menganggapnya seperti anak sendiri. Adapun misi utama Leng Feng ke Afrika adalah untuk mencari Xiao Yun, kekasihnya, yang merupakan komandan Wolf Warrior yang sudah dijelaskan pada Wolf Warrior pertama. Xiao Yun menghilang saat ada misi militer di Afrika, dan informasinya dia dibunuh dengan menggunakan peluru ini. Makanya Leng Feng menjadikan peluru tersebut sebagai kalung.
Kemudian terdengar berita bahwa daerah ini sekarang sedang ada konflik karena kemunculan para pemberontak bersenjata. Lalu saat Leng Feng sedang bersantai di pantai, tiba-tiba para pemberontak muncul dan menyerang orang-orang yang berada di pantai itu. Leng Feng pun segera menghindar dari serangan pemberontak itu sambil menyelamatkan Tundu. Di sini kita melihat peperangan antara militer setempat dengan para pemberontak bersenjata. Lalu mereka bersembunyi di dalam sebuah toko. Para pemberontak itu juga masuk ke sana. Begitu momen yang tepat, Leng Feng menghabisi para pemberontak yang berada di toko tersebut. Setelah itu, Leng Feng membawa Tundu dan beberapa orang Afrika untuk menuju kedutaan Cina. Jadi memang para pemberontak ini nggak pandang bulu ya, mau sipil atau militer semua mereka bunuh. Bahkan orang-orang yang tidak bersalah pun dihabisi semua sama mereka. Nanti kita jelaskan kenapa mereka melakukan pemberontakan ini ya. Akhirnya Leng Feng dan beberapa orang Afrika yang lain berhasil selamat karena mereka sudah berada di depan kedutaan besar Cina. Karena memang para pemberontak ini nggak ada urusan dengan orang-orang Cina. Lalu Leng Feng, orang-orang Cina yang berada di Afrika dan termasuk Tundu dibawa ke pelabuhan untuk dipulangkan ke Cina karena memang di daerah ini sekarang sedang tidak kondusif. Mereka rencananya akan dibawa menggunakan kapal perang Angkatan Laut Cina. Tundu awalnya tidak diizinkan untuk ikut masuk ke dalam kapal karena dia orang Afrika. Kemudian Leng Feng mengatakan kalau dia adalah putranya, sehingga Tundu pun diizinkan masuk ke kapal. Ini adalah kepala pemberontak itu. Lalu dia membunuh Perdana Menteri di Afrika. Tundu sempat ingin turun dari kapal itu karena ibunya yang bekerja di sebuah pabrik masih berada di sana. Kemudian Leng Feng meminta izin kepada duta besar Cina dan komandan Angkatan Laut Cina ini untuk pergi ke sana menyelamatkan ibunya Tundu serta seorang warga Cina yang lain yang bernama Dr. Chen. Dia mengenalkan dirinya adalah Brigadir Leng Feng yang merupakan anggota dari kesatuan khusus Wolf Warrior. Lalu Leng Feng pun berangkat ke tengah-tengah daerah konflik tersebut. Orang ini adalah Big Daddy yang diperankan oleh Frank Grillo, merupakan tentara bayaran internasional yang disewa oleh kepala pemberontak itu. Kemudian scene berpindah di sebuah rumah sakit Saint Francis, Cina. Seluruh dokter dan pekerja rumah sakit sedang ditawan oleh para tentara bayaran. Mereka mencari seorang yang bernama Dr. Chen. Jadi Afrika saat ini sedang dalam keadaan konflik. Di sana juga sedang diserang wabah virus Lamanla. Bukan corona ya, ini Lamanla. Dr. Chen ini bisa membuat penawar atau vaksin untuk mengatasi virus ini. Makanya dia sangat dicari semua orang. Kemudian seorang wanita berdiri dan mengaku sebagai Dr. Chen. Karena melihat wanita ini terancam, Dr. Chen yang asli berdiri dan mau menyelamatkan wanita itu. Yang berakhir dia ditembak oleh kelompok tentara bayaran itu.
Kemudian tiba-tiba Leng Feng muncul di tempat itu. Kemudian Leng Feng memberitahu kepada Dr. Chen yang sedang sekarat itu bahwa dia diutus oleh dubes Cina untuk menyelamatkannya. Lalu Dr. Chen mengatakan untuk menyelamatkan anak ini saja karena memang dia sudah sangat sekarat. Lalu Leng Feng, Pasha, dan wanita ini yang bernama asli Dr. Rahel pergi meninggalkan rumah sakit. Namun sempat dikejar oleh beberapa tentara bayaran itu. Kemudian pemimpin kelompok pemberontak sangat marah kepada Big Daddy karena dia menginginkan Dr. Chen hidup-hidup untuk mengatasi wabah virus Lamanla di negaranya. Jadi kelompok pemberontak sengaja menyewa tentara bayaran internasional untuk membantu mereka dalam mewujudkan revolusi terhadap pemerintahan di sebuah negara di Afrika ya. Ini nggak dijelaskan negaranya apa. Dan harapannya si pemimpin kelompok ini akan menjadi raja di wilayah Afrika tersebut. Dan Dr. Chen dimanfaatkan untuk menyelamatkan warga dari wabah virus Lamanla. Kemudian anak buah dari Big Daddy berhasil menemukan identitas orang yang menyerang anak buahnya saat di rumah sakit. Dia adalah Leng Feng, seorang anggota kesatuan khusus Cina yaitu Wolf Warrior. Leng Feng sempat terkena virus Lamanla di tangan, namun Dr. Rahel mencoba mengobatinya. Lalu melanjutkan misi selanjutnya yaitu menyelamatkan ibunya Tundu. Ini adalah pemilik pabrik. Leng Feng pun diizinkan masuk ke pabrik tempat ibu Tundu bekerja. Inilah dia ibunya si Tundu. Kemudian Leng Feng menjanjikan kepada seluruh pekerja pabrik mereka akan selamat dan akan keluar dari negara tersebut dan diselamatkan dibawa menuju Cina. Lalu Leng Feng bertemu dengan teman baru lagi di sana. Dia adalah Jian Guo, mantan tentara Cina yang ditugaskan sebagai pengamanan pabrik ini. Saat malam tiba, orang-orang Afrika yang bekerja di pabrik ini sedang mengadakan tari-tarian karena mendengar mereka akan diselamatkan oleh Leng Feng. Tapi tanpa mereka sadari, mereka sedang dipantau menggunakan drone oleh kelompok Big Daddy. Sementara dari bagian luar mereka sudah dikepung. Kemudian mereka pun diserang. Para tentara bayaran ini juga mencoba menangkap Pasha, putri dari Dr. Chen yang sudah meninggal kemarin. Virus Lamanla yang sudah mengenai Leng Feng pun mulai bereaksi. Ini membuatnya menjadi agak kesulitan untuk bertarung.
Melihat anak buahnya banyak yang mati, Big Daddy langsung turun ke lapangan untuk menghabisi Lang Feng. Lang Feng pun hampir mati, dia sudah terpojok akibat dari serangan Big Daddy dan anak buahnya. Beruntung Jenderal Auto, pemimpin kelompok pemberontak Afrika, menyuruh Big Daddy dan anak buahnya untuk mundur. Dan jangan lagi membunuh orang Cina lebih banyak, karena bisa menyebabkan rusaknya hubungan bilateral antara Cina dan Afrika. Ini akan mempersulitnya jika suatu saat dia benar-benar bisa menguasai negara tersebut dan menjadi raja. Lalu apa yang terjadi? Big Daddy malah membunuh Jenderal Auto. Big Daddy sudah mengabaikan bayaran dari Jenderal Auto karena dia sangat dendam dengan Lang Feng yang sudah membunuh banyak anak buahnya, dan juga dia akan bisa menguasai sumber daya alam di Afrika. Kemudian Lang Feng yang kondisinya sudah semakin memburuk akibat virus Lamanla dijauhi oleh seluruh karyawan pabrik karena memang virus ini menular. Dia memutuskan untuk pergi bersama dengan Dr. Rahel dan Pasha. Saat sedang sekarat, Lang Feng kembali teringat dengan Xiao Yun, kekasihnya. Keesokan harinya, Lang Feng tersadar kalau kondisinya sudah sehat. Dr. Rahel menjelaskan kepadanya bahwa dia bisa terselamatkan dari virus Lamanla berkat bantuan darahnya Pasha, karena Dr. Chen berhasil menemukan pengujian sampel darah Pasha yang bisa dibuat sebagai antibodi terhadap virus Lamanla. Dr. Rahel juga menjelaskan bahwa Pasha ini bukanlah anak kandung dari Dr. Chen, melainkan pasiennya. Dia menganggap Pasha sebagai anak kandungnya karena berkat sampel darah Pasha berhasil menyelamatkan ribuan warga Afrika dari virus Lamanla. Lalu Lang Feng mempersiapkan persenjataan mereka untuk kembali ke pabrik itu. Karena Lang Feng sudah berfirasat bahwa Big Daddy dan anak buahnya akan datang kembali ke pabrik itu. Pasha juga membantu memberitahu tanaman yang mengandung racun. Lang Feng langsung bereaksi. Kemudian Lang Feng memberikan persenjataan dan mereka siap untuk berperang. Komandan Angkatan Laut Cina memberitahu bahwa helikopter PBB akan tiba di sana untuk menyelamatkan sebagian orang terlebih dahulu. Tapi tiba-tiba helikopter itu kena rudal dari bawah. Rudal ini rudal RPG ya, yang menyebabkan helikopter itu harus kembali dan melakukan pendaratan darurat.
Ya, Big Daddy dan anak buahnya yang melakukannya. Pertempuran pun kembali terjadi. Leng Feng membuat Big Daddy yang berada dalam tank masuk ke dalam jebakan yang sudah mereka buat. Saat Big Daddy sudah terpojok, anak buahnya yang lain muncul membantunya. Lalu Leng Feng dan yang lain kembali terpojok seperti sudah tidak ada harapan untuk selamat. Dia hanya bisa memvideokan apa yang telah menimpa mereka dan berharap dapat bantuan dari Angkatan Laut Cina. Pembantaian demi pembantaian pun terjadi. Akhirnya Komandan Angkatan Laut Cina memutuskan untuk menembakkan nuklir ke arah sana. Leng Feng pun terkena tembakan Big Daddy. Akhirnya dia menemukan peluru yang membunuh Xiao Yun kekasihnya. Ternyata pelakunya adalah Big Daddy. Akhirnya Big Daddy pun tewas. Leng Feng dan yang lain pun berhasil selamat. Film pun tamat. Menurut saya film ini sangat seru buat diikuti karena memang filmnya membuat emosional ya. Kita serasa masuk ke dalam sebuah ceritanya. Ada sedih, marah, terharu. Aksi-aksi yang diberikan juga nggak kalah keren dengan film-film Hollywood. Sekian dulu ya alur cerita film Warrior 2. Kalau kalian suka dengan videonya, bolehlah tekan tombol subscribe ya, biar banyak subscriber aku bisa beli kopi nanti ya. Oke ya, gitu aja teman-teman ya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.